Oke, halo selamat siang teman-teman semuanya. Selamat sore ya, udah jam 3 gitu. Terima kasih telah hadir dalam sesi webinar pada sore hari ini gitu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak pelajaran pada sore hari ini. Kita akan melakukan sharing session bersama Ibu Agnes Wijaya nih. Ini salah satu owner dari bisnis yang luar biasa keren, dari bisnis yang luar biasa maju banget proses bisnisnya, sehingga teman-teman semoga bisa benar-benar mendapatkan banyak ilmu terkait bisnis, terutama di bulan Ramadan ini gitu ya, dari pelaku bisnisnya langsung gitu. Nah, mungkin sekarang sudah bergabung bersama kita semua Ibu Agnes. Halo, selamat sore Ibu Agnes. Iya, selamat sore. Ini sorry backgroundnya belum keganti tadi. Nggak apa-apa Bu, pakai itu juga aman. Oh, oke. Ya. Oke, selamat sore semuanya yang sudah hadir di tempat ini. Selamat sore juga. Bu Agnes, apa kabar Bu? Baik, Rizal gimana kabarnya? Baik Bu, luar biasa. Senang sekali punya kesempatan akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Agnes nih. Kita akan sharing-sharing dunia bisnis nih karena luar biasa sekali nih bisnisnya Mama Bear. Ini kemarin juga dari tim setelah melakukan riset, wah ini bisnisnya keren banget gitu. Apalagi Yo. mungkin nanti bagi teman-teman yang baru akan hadir mendatang mungkin juga bisa dapat ilmu lebih banyak lagi gitu. Apalagi bagi audiens kita yang ibu-ibu nih gitu ya, atau misal pelaku bisnis pada umumnya juga semoga bisa mendapatkan banyak ilmu di sini gitu. Nah, mungkin Bu belum ada di sini kan ada juga laki-laki nih Bu yang hadir ya. Nggak semuanya ibu-ibu mungkin. Ya. Sorry sebentar kayak Halo. kamera saya. Bentar. Oke, maaf tadi kameranya sempat bermasalah sedikit, Bu Agnes. Halo. Oke, sudah Ya. aman, Bu. Oke, tadi balik lagi kan di sini Bu, rata-rata nih setelah aku lihat justru banyak audiens laki-laki nih Bu, mungkin para pelaku Oh, gitu ya. gitu ya kebanyakan. Ya, tapi yang ibu-ibu menyusuinya juga ada nih beberapa mungkin ya. Semoga bisa dapat ilmu. Jadi bagi teman-teman semua di sini kalau misal mau bertanya langsung bertanya aja di kolom chat tidak apa-apa. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau butuh informasi lebih boleh langsung ditanyakan di kolom chat saja kepada Bu Agnes. Mumpung kita mungkin sekitar 30 sampai 45 menit ke depan bisa dapat ilmu sebanyak-banyaknya nih. Sayang sekali kita udah dapat narasumber yang luar biasa ya, pelaku bisnis yang udah keren banget. Sayang rasanya kalau misalnya kita tidak memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, Bu Agnes, mungkin di sini kita sekalian berkenalan juga dengan teman-teman yang lain. Kalau boleh tahu, Bu, bisnis dari Mama Bear itu ngapain sih bisnisnya gitu? Kalau boleh dijelaskan secara singkat saja. Oke, terima kasih ya Mas Rizal. Sebetulnya ini kita udah cukup kenal lumayan lama sih dengan Mas Rizal juga gitu ya. Tapi ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa sih untuk saya diundang sebagai narasumber di Getty. Terus kemudian saya juga senang ya berbagi ilmu dan sharing di sini. Nah ini kebetulan saya ingin memperkenalkan juga sebenarnya Mama Bear ini bisnis apa sih gitu ya. Tadi pertanyaannya dari Mas Rizal gitu. Jadi Mama Bear ini sendiri sebetulnya bergerak di bidang membantu ibu menyusui untuk mereka bisa menyusui hingga 2 tahun. Jadi produk-produk kita itu adalah fokusnya untuk ibu menyusui.
Jadi kita untuk range produknya sendiri kita ada teh, ada almond mix gitu ya. Itu almond mix itu adalah minuman bubuk. Jadi ada almond, ada soya, dan juga yang paling baru itu kita ada cookiesnya. Jadi ada range cookies yang baru juga gitu. Sebetulnya bisnis ini berangkat dari kegagalan saya sih pada waktu itu. Jadi anak pertama saya itu anak support gitu ya. Ini saya Oh, lihat, oke. iya saya lihat juga ternyata ada ibu menyusui ya, Nur Hidayati. Aku menyusui Kak, nyimak katanya gitu di kolom chat. Nah, anak pertama saya itu saya gagal gitu ya menyusui. Anak saya yang pertama itu adalah sufor, saya berikan sufor. Nah, kemudian dari situ karena kebetulan background saya adalah food tech ya, saya mencari-cari gitu apakah ada ya sebetulnya makanan yang bisa membantu ibu menyusui. Sebetulnya kalau misalnya mau ditarik lebih 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 awal lagi itu pada saat saya dulu kuliah di Australia, saya tuh udah bilang saya nggak mau pulang sebetulnya. Saya pinginnya di sana aja gitu kan. Terus kemudian karena diminta oleh orang tua untuk apa namanya untuk pulang gitu ya, untuk bantuin usaha mereka, akhirnya saya pulang. Tetapi saya sempat waktu itu doa gitu. Saya sempat saya minta Tuhan gimana kalau misalnya ketika nanti saya pulang, saya tuh pingin gitu, Tuhan tuh kasih saya misi gimana caranya supaya bisa membantu Indonesia untuk jadi lebih baik gitu kan. Nah kemudian ya memang dijawab gitu, tapi dijawabnya tuh nggak langsung gitu, dengan diberikan malahan kegagalan gitu menyusui anak pertama. Tapi justru dari situ serunya adalah saya tuh makin penasaran sebetulnya kenapa sih kok apa namanya kok saya tuh nggak bisa menyusui? Apakah karena saya nggak makan sesuatu yang bisa membantu air susu saya gitu. Terus kemudian dari situ mulai ya apa saya riset gitu, terus saya develop juga produk pertamanya itu teh gitu. Terus kemudian saya bagi-bagikan waktu itu sama teman-teman di kantor, juga sama teman-teman saya juga yang lainnya. Kemudian mereka memberikan feedback gitu ya, kayak, Nas, aku setelah minum tehnya ini nasiku tambah banyak loh, memang tambah lancar gitu ya. Nah, ada rasa kayak, apa ya, ikut senang gitu ketika mereka membagikan pengalaman ini, karena mereka tidak harus mengalami hal yang sama terjadi pada saya. Karena saya nggak ingin mereka gagal gitu, saya ingin mereka bisa memberikan ASI kepada anak-anak mereka gitu ya, dan itu rasanya tuh kayak, aduh kok seneng ya, ikut seneng gitu. Walaupun pada saat itu anak saya yang pertama tuh masih support gitu, tapi saya bisa ikut happy untuk mereka, I'm happy for them. And akhirnya sejak dari situ saya bertekad gitu ya, saya ingin membantu lebih banyak ibu menyusui karena ketika saya juga sempat doa gitu ya, Tuhan, saya ingin loh bantu Indonesia ini jadi lebih baik gitu kan. Nanti kita menangkan yuk generasi yang berikutnya gitu. Terus kemudian Tuhan tuh bilang ya udah, kalau ketika kita merubah satu generasi ini itu nggak bisa generasi ini aja, tetapi harus dari kayak ibunya gitu, pohonnya. Karena pohon durian itu nggak akan bisa berbuah pisang kan seperti itu ya. Jadi itu dari ibunya gitu, sehingga pada waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk membulatkan tekad karena buat saya build up bisnis atau membangun suatu bisnis itu bukan cuma bisnis aja, tetapi ada komitmen yang besar di dalam Oke. situ gitu. Jadi mungkin kalau orang yang lain tuh senang gitu ya, sekarang perusahaannya udah berapa orang, banyak ya itu. Tapi kalau untuk saya tuh bukan banyak-banyakan orangnya, tetapi bagaimana kita tuh bisa benar-benar bertanggung jawab dengan stakeholder yang ada di dalam setiap perusahaan itu, termasuk ya staff-staff kita, terus kemudian customer gitu ya, terus kemudian juga reseller-reseller yang ikut tergabung, sehingga misalnya kalau di produknya Mama Bir sendiri itu kita tidak memakai kayak food additives yang bisa mempengaruhi kesehatan. Contohnya adalah salah satu itu adalah kalau Mas Rizal mungkin udah tahu ya, produk kita tuh warnanya semuanya tuh putih gitu. Kita nggak pernah, misalnya stroberi pun warnanya tuh putih gitu. Terus kemudian melon pun putih, pisang tuh putih. Karena saya pernah diberikan masukan gitu ya, diberikan info sama profesor saya, Agnes, kalau misalnya kamu nanti
bikin produk itu jangan diberikan pewarna, karena pewarna ini bisa menimbulkan change behavior atau perubahan behavior di anak-anak. Nah, jadi ya saya mencoba juga untuk amanah gitu ya. Kita punya integritas juga. Kita tetap melakukan yang betul, yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Karena itu adalah salah satu dari nilai-nilai yang kita pegang juga di perusahaan ini. Kayak gitu sih. Thank you Mas Rizal. Luar biasa sekali jawabannya, udah sangat-sangat menginspirasi. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa di balik suksesnya Mama Bear ada sebuah tekad yang luar biasa untuk mengubah, ya ada pengalaman yang kurang enak dari Ibu Agnes dan juga sampai Bu Agnes punya tekad bahwa saya ingin mengubah hal ini supaya tidak dialami oleh banyak ibu-ibu di luar sana juga, bahkan pengen mengubah Indonesia juga. Jadi ada tekad, ada keinginan yang kuat sehingga ups and down-nya berbisnis ya enjoy aja karena kita punya tujuan gitu ya Bu ya. Betul, betul. Nah, tapi ketika kita waktu Mama Bear awalnya dibangun gitu Bu, itu kan memang secara spesifik produknya untuk ibu menyusui gitu. Ada kesulitan tersendiri nggak dalam proses mengembangkan bisnisnya? Tentu saja ya. Yang paling saya ingat itu dulu tuh kan semuanya kita kan ya pasti serba terbatas ya, dulu masih terbatas walaupun sekarang pun kita juga masih ada beberapa hal yang kita tuh masih terbatas. Tetapi ya itu justru di situ kan serunya. Contohnya pada waktu pengurusan BPOM gitu ya, itu dulu setiap kali saya datang ke BPOM, itu dulu orang BPOM-nya itu selalu bilang, "Ibu, ini aja, Ibu hire aja apoteker, nanti semua dibantu nih sama apotekernya," gitu ya. Nah, tapi mungkin karena apoteker juga melihat perusahaan kita baru rintisan gitu, terus kemudian masih baru awal-awal membuat produksinya itu menjadi proper gitu. Mereka mungkin reluctant ya untuk bergabung bersama Mama Bear. Cuma di dalam kamus saya itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau misalnya kita cuma punyanya A, ya udah kita pakai aja yang A yang kita punya pada saat itu. Sehingga waktu itu jujur saya setiap hari saya tuh di BPOM, saya datengin BPOM-nya. Kemudian saya tuh betul-betul ketikin satu persatu gitu dokumennya. Ibu dokumennya yang diperlukan tuh apa aja gitu. Saya ketikin satu-satu, terus kemudian saya tunjukin, Bu, kalau kayak gini menurut Ibu udah oke belum? Jadi kita rubah dulu gitu mindset kita bahwa kalau kalau Tuhan kasih kepercayaan ke kita itu bukan cuma sekedar kita, kalau yang sekarang itu kan banyak gitu ya, kita ayo jadi cepet-cepetan kaya kayak gitu. Tapi masa sih kalau Tuhan itu menciptakan kita itu cuma untuk memperkaya diri kita aja. Itu yang perlu kita pikirkan sekali lagi gitu ya. Menurut saya itu yang paling penting bahwa membangun bisnis itu harus ada tujuannya. Nah, jadi ketika waktu itu saya dikasih struggle seperti itu, saya merasa kayak, oh ya udah, ini waktunya saya belajar gitu. Jadi saya benar-benar itu dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam itu saya ngendon ya di depannya BPOM itu. Saya benar-benar ketik satu-satu di situ sampai diusir sama satpamnya. "Ibu, besok datang lagi ya jam 8 pagi, ini kita mau tutup soalnya," kayak gitu. Ya udah, "Oh iya maaf ya Pak, saya pulang dulu," gitu. Jadi, sampai akhirnya, pada waktu itu akhirnya kita dapat nomor BPOM yang pertama itu rasanya luar biasa, maksudnya terharunya itu luar biasa karena waktu itu kita memang benar-benar, dari kayak nggak ada apa-apa di tempatnya itu sampai benar-benar ada ruangan gitu. Terus kemudian sempat juga pada waktu itu BPOM-nya mau audit gitu kan. Terus kita waktu itu cuma ada satu orang tukang. Nah, terus akhirnya kan besok auditnya. Jadi belum selesai tuh nyemen temboknya gitu kan ya, karena tempatnya cuci itu kan harus keramik semua gitu. Akhirnya kita tuh rame-rame bareng-bareng itu nyemen tembok itu, kita disemen temboknya itu sama anak-anak kantor kita semua itu, semen itu semua sampai sekitar jam 3 pagi atau jam 4 pagi, terus kemudian jam 8 itu orang BPOM-nya udah datang gitu. Tapi luar biasa, alhamdulillah sekali, bersyukur sekali gitu ya, dalam proses audit itu kita dapat nilainya juga A. Jadi itu maksudnya terbayar gitu ya, dan itu seru banget ketika proses itu tuh juga sebenarnya penuh dengan tangis dan air mata, tetapi itu proses itu
senengnya itu kita bisa cerita gitu sekarang, gitu sih. Dan mungkin itu juga yang jarang dilihat oleh orang lain gitu ya, karena Iya, orang mungkin ketika melihat memulai bisnis kayak wah keren ya, ternyata omsetnya udah gede, wah keren kantornya udah banyak, karyawannya udah banyak gitu ya. Tapi justru banyak orang yang tidak tahan dengan proses tersebut gitu, untuk ya iya, memulai semuanya dari nol, capek-capek dulu, susah dulu, bahkan sampai harus ke kantor BPOM ngisi sendiri, diusir, suruh pulang, belum lagi nyemen. Dan itu yang sebetulnya kita perlukan dalam proses membangun bisnis, bahwa kita tuh harus tahan dalam prosesnya dulu gitu. Jadi nggak semuanya langsung manis, nggak semuanya langsung enak gitu ya. Tapi ada prosesnya dulu. Nah, selain tadi harus ke kantor BPOM, lalu juga harus nyemen sendiri. Produknya apakah langsung laku, Bu? iya. eh iya, produknya itu dulu saya ingat sih 1 bulan itu lakunya 2, gitu Dua, ya. 1 bulan. 2 box, bukan 2, bukan 2 ini ya, bukan 2 truk gitu bukan ya. 2 box, 2 box teh 1 bulan. 1 bulan. Sampai akhirnya sekarang udah berapa, Bu, rata-rata? Kalau teman-teman boleh tahu? Aduh, saya nggak hafal ya. Saya, saya nggak hafal, tapi kita sekitar, tapi selama ini sampai detik ini kita sudah menjual lebih dari 2 jutaan, 2 juta piece produk. Wow. Berkat Gitu. perjuangan dan tekad yang kuat, dari 2 box jadi 2 juta, itu luar biasa sekali, Bu. Itu saya rasa itu juga nggak lepas ya dari marketing yang word of mouth juga sesama ibu-ibu gitu ya. Kalau ibu-ibu itu kan saling meracuni ya. Jadi makanya kenapa kita tuh very customer centric juga. Jadi setiap kayak contohnya aja kita kan baru launching nih produk baru, itu permintaan dari ibu-ibu juga rasa-rasanya kayak gitu. Oh gitu. Jadi menjadi strategi juga ya kita menjalankan bisnis, tapi sambil mendengarkan apa yang diinginkan oleh konsumen ya, Bu. Betul, betul sekali. Itu jadi strategi andalan juga ya, karena ketika konsumen mau apa, kita bisa dengerin gitu. Itu juga Iya, jadi menarik ya buat konsumen, karena ngerasa dilibatkan dalam proses pengembangan produk ya, Bu. betul, betul. Kalau misalnya kayak saya tuh kan kebetulan memang nggak suka ngemil malahan. Nah Mm-mm. itu, tapi kekurangan saya tuh malah diisi sama mama-mama yang lain ini gitu. Mereka tuh kayak, Ci aku suka ngemil nih, bikin cookies dong kayak gitu. Oh ya udah, yuk kita bikin cookies gitu. Terus kemudian, Ci aku tuh kalau pagi tuh nggak makan gitu ya, karena nggak sempat ini ngurusin baby. Gimana ya caranya ya supaya mama-mama ini tetap nutrisinya terpenuhi secara kalau pagi, karena kan kalau kita nggak sarapan, anggapannya kita tuh udah puasa loh setengah hari gitu ya, karena kan malam setidaknya sekitar jam 10 ya udah tidur, itu jam 10 udah tidur itu cepat loh, ya kan Mas Rizal ya, kalau jam 10 udah tidur itu cepat gitu ya. Nah Betul. itu biasanya malah begadang gitu, dan kalau begadang itu kan nggak mungkin sambil makan, pasti sambil menyusui bayinya. Nah udah gitu pagi-pagi rempong ya ngurusin anak, ngurusin suami juga, terus nanti mungkin baru bisa makan jam 12 itu aja kalau tepat waktu gitu. Kalau kalau nggak tepat waktu, mungkin sampai jam 3 tuh baru makan. Jadi rentang waktunya ibu-ibu itu waktunya itu very tight gitu. Jadi kita Mama Bear ini ingin hadir gimana ya caranya supaya ibu-ibu ini bisa mendapatkan nutrisi dengan dengan oke gitu, dengan lengkap ya selama masa menyusuinya. Karena ternyata kaitannya menyusui dan nutrisi ini berkaitan, kaitan nutrisi itu mempengaruhi juga mood-nya ibu-ibu. Jadi di antara kalian kalau misalnya nih merasa kayak, "Oh gampang banget ya uring-uringan ya," atau "Aku kok gampang banget ya kerasa capek, badanku sakit semua," itu bisa jadi salah satu tanda-tanda kita kekurangan nutrisi, gitu sih. Luar biasa sekali nih, apalagi di sini ternyata udah mulai ibu-ibu yang menyusui mulai komentar-komentar nih, Bu, di kolom chat gitu. Tapi sebelum ke pertanyaan para ibu-ibu yang ada di sini, dan ada juga nanti bapak-bapak yang bertanya gitu ya. Tadi berbicara tentang ibu membicarakan bahwa oh iya Mas, sekarang udah 2 juta sekian, tapi tidak terlepas dari strategi marketingnya juga gitu. Nah, kalau misal sekarang kan spesifiknya lagi bulan Ramadan gitu ya, Bu. Ada nggak sih strategi khusus dalam proses marketingnya? Apakah misal pendekatannya, oh sekarang lebih ke kontennya Mas, misal ibu menyusui itu boleh puasa loh, nah tapi nutrisinya harus dikembangkan, atau seperti apa Bu, kalau boleh tahu?
Oke, kalau dari kita sendiri, kita memang ada tema-tema ya setiap bulan. Jadi ada tema-tema terutama ketika Ramadan, ini berarti kita mendekatkan kepada momen Ramadan ini, di mana ada beberapa ibu yang udah lewat dari 6 bulan itu udah bisa mulai berpuasa gitu ya. Nah, itu kita mendekatkan produknya, oh kalau pagi sahurnya pakai ini, kemudian kita membuat materi ads-nya itu pakai yang kayak, oh materinya berarti puasa lancar, ASI juga lancar, misalnya seperti itu. Nah, itu kita bekerja sama dengan KOL ya, KOL untuk apa, meng-create konten yang bertema Ramadan, baik itu bisa sahur, bisa berbuka, terus kemudian ngemil gitu ya dengan produknya Mama Bear ketika apa jeda waktu antara buka sama sampai sahur itu ya bisa bisa apa namanya bisa mengkonsumsi produk-produknya Mama Bear, minum almondnya, makan cookiesnya, ngeteh kayak gitu sehingga itu lekat gitu sama mereka. Seperti itu sih Mas Rizal. Ya, jadi memang ada strategi tematik gitu. Itu sangat-sangat mendukung juga ya Bu ya, pengaruhnya cukup besar juga. Jadi kita ketika Ramadan nggak boleh sampai hilang nih momen tematiknya gitu. Kenapa? Karena bisa jadi arah audiens lagi ke Ramadan-Ramadanan gitu. Sehingga ketika kita bisa menyesuaikan diri dengan tematiknya, itu bisa menjadi salah satu strategi marketing yang baik juga untuk brand kita gitu. Jadi bagi teman-teman di sini yang lagi menjalankan bisnis, nah, strategi-strategi tematik itu diperlukan ya gitu supaya bisnisnya bisa semakin mantap, semakin lancar gitu. Nah, kita langsung ke kolom Q&A di kolom chat nih, Bu. Ya, Oke. Dari Nur Hidayati nih, Bu ya. Halo, Ci, mau tanya. Aku suka khawatir kalau kita menyusui terus, minum ASI boosternya berupa susu sebetulnya membuat kita jadi naik berat badannya enggak ya? Nah, oke. Ya, ini boleh saya jawab ya, Mas ya, walaupun ini boleh. nggak apa topiknya mungkin topik ibu menyusui ya. Iya, betul. Agak keluar dari bisnis nih. Tidak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Terima kasih ya Nur Hayati dan juga Risa mungkin yang sedang menyusui saat ini untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sesuatu itu kita nggak bisa melihat apakah ini oke atau ini nggak oke gitu ya. Nah kalau kita ngomong tentang berat badan, kebetulan saya background saya tuh food tech and nutrition. Jadi saya bisa membantu apa dietnya diet itu maksudnya pola makan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih tentang berat badan ini berkaitan erat dengan kalori intake. Kalori intake itu adalah berapa jumlah kalori yang kita makan dalam satu kesatuan setiap hari. Nah, kalau misalnya ibu menyusui itu kan perlunya sekitar 2.600-an. Kalau yang tidak menyusui ya atau tidak hamil dan tidak menyusui itu biasanya 2.150. Tetapi pada waktu kita menyusui kita tuh perlu ekstra energi sekitar 500 kilokalori untuk bisa memproduksi ASI yang cukup untuk anak-anak kita. Nah, apabila kalori intake kita dalam sehari totalnya ya dari kita makan pagi sampai makan malam itu melebihi 2.600, maka secara otomatis kita akan mengalami yang namanya gain weight atau kenaikan berat badan. Tetapi kalau misalnya kita mengalami yang namanya defisit kalori atau kurang kalorinya yang kita makan itu kurang daripada kebutuhan kita, yaitu misalnya kita makannya cuma 1.500 aja, maka secara otomatis kita akan mengalami yang namanya defisit kalori dan penurunan berat badan. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya ini minum ASI boosternya Mama Bear gitu ya, berupa susu. Nah, bisa naik berat badan enggak? Pertanyaan saya lebih lanjut adalah bagaimana dengan pola makannya sehari-hari. Kalau misalnya minumnya itu adalah sesuai dengan anjuran minumnya kita, yaitu 3 kali dalam sehari, maka itu nggak apa-apa. Tetapi kita harus melihat secara garis besar, apakah gimana, suka ngemil nggak? Terus kemudian apakah porsi nasinya, porsi lauknya itu sesuai dengan kebutuhannya nggak atau berlebih. Tetapi kalau misalnya berlebih itu bisa menyebabkan naik berat badan. Jadi bukan karena salah satu makanan aja ya, Nur Hidayati ya. Tetapi dari kita melihat jumlah total kalorinya. Seperti itu. Kalau misalnya minumnya Mama Bear-nya satu hari minumnya 10 box, ya bisa naik berat badan gitu. Tapi kalau minumnya satu hari 3 saset aja, ya enggak gitu ya. Singkat kata seperti itu.
Mantap. Semoga jelas Mbak Nur Hidayati. Kalau misalnya yang ingin ditanyakan kembali boleh di kolom chat. Nah, ini dari M Pradani Nur Rohim nih. Tantangan ke depan menghadapi dengan kompetitor yang menjual produk yang sama. Apakah inovasi dan solusi untuk generasi emas Indonesia? Solusinya apa nih? Kalau misal Oke, banyak juga kan yang menjual produk yang sama gitu. ya. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya, dan ini sangat realistis gitu. Saya rasa semua industri juga mengalami hal yang sama gitu ya, walaupun itu jasa maupun produk ataupun apapun itu pasti mengalami hal yang sama. Nah, tetapi kita tetap memperkuat bahwa memperkuat branding kita. Jadi misalnya branding itu seperti kayak Agnes dan Mas Rizal misalnya kayak gitu ya. Lalu kan kita punya ciri khas nih. Kalau Mas Rizal nih misalnya orangnya fun gitu ya, ternyata si Agnes ini orangnya lebih serius gitu, soalnya ngomongnya tentang menyusui terus gitu. Nah, orang-orang itu akan attract kepada yang sesama, yang maksudnya mereka punya selera yang sama tentang itu kayak gitu. Jadi ada juga ya di apa sih booster itu mungkin yang bentuknya itu nggak seperti punya kita gitu ya. Mungkin yang dia bentuknya seperti herbal gitu dalam bentuk obat gitu. Nah, itu ada ternyata juga ibu-ibu yang bilang kayak, kalau aku lebih sukaan yang seperti ini powder drink, seperti yang cookies karena nggak seperti lagi minum ASI booster. Aku lebih sukanya yang Mama Bear gitu karena rasanya itu pasti enak. Nah, itu akan menjadi ciri khas kita. Jadi nggak perlu takut ya sebetulnya ketika kita tuh sudah tahu kekuatan kita di mana, ya udah kita asah di situ aja gitu. Jadi kalau saya tahu ada beberapa mungkin yang produknya sama ya seperti Mama Bear ya, misalnya sama-sama susu almond gitu. Tapi Mama Bear itu punya ciri khas tersendiri. Rasanya tuh aku jamin lah pasti enak gitu ya karena sebagai saya tuh sebagai salah satu orang yang palate-nya itu sensitif gitu. Palate-nya tuh kayak rasa-rasanya itu sensitif. Nah, kalau misalnya kita tuh lagi ngembangin sesuatu, biasanya selalu dengan supervisi di bawah saya gitu. Nah, ketika rasanya itu nggak enak, itu saya pasti ganti itu semua gitu ya. Ganti itu semua. Jadi develop itu dari awal sampai akhir gitu. Dan juga apa namanya packagingnya itu saya rubah dari awal sampai akhir, dirubah dari awal lagi. Nah, kita nggak perlu khawatir sebetulnya. Pasti, sudah pasti ada kompetitor. Tapi justru itu yang membuat kita makin terpacu gitu. Jadi dilihat dari cara kita memandang, cara mindset kita berpikir ya. Kalau kalau misalnya kita ngelihatnya itu sebagai kayak, wah itu saingan dia ngambil marketku, ya udah nggak akan ada habisnya gitu ya. Karena ketika kita mikir seperti itu, kompetitor juga pasti akan terus berlari. Nah itu pilihan kita mau ikut berlari atau kita mau berkeluh kesah gitu ya. Makanya tidak semua, kalau saya sih sebetulnya tidak setuju bahwa semua orang tuh harus menjadi entrepreneur. Kita bisa kok, bisa menjadi, saya kayak Mas Rizal gitu ya, konten kreator gitu. Ada juga yang gitu ya, ada yang juga profesi jadi dokter juga. Semua orang tuh punya forte-nya sendiri-sendiri. And that's okay, kalian punya perjalanannya sendiri-sendiri, seperti itu. Mantap sekali nih. Semoga bisa menjawab ya Mas Pradani ya. Semoga bisa Iya. menjawab. Jadi memang eh, salah satu highlightnya adalah harus punya ciri khas terlebih dahulu, harus punya apa sih yang kuat dari kita. Jadi nanti ke depannya ketika ingin melakukan percepatan atau misal persaingan dengan kompetitor, selama kita udah punya ciri khas, harusnya tidak se-struggle itu. Karena orang udah tahu nih, oh karakternya Mama Bear seperti ini, oh karakternya kompetitor seperti ini gitu. Nah, tapi ngomong-ngomongin strategi bagaimana supaya lebih menang daripada kompetitor, bagaimana untuk menghadapi kompetitor di masa yang akan datang gitu. Salah satu faktornya yang aku lihat di Mama Bear kan ada dari sisi servisnya, ada konsultasi 24 jam nih gitu. Nah, itu apakah bagian dari strategi supaya bisa berbeda dari kompetitor atau gimana sih awalnya gitu? Oke, sebetulnya dulu itu secara natural ya, lagi-lagi karena Mama Bear ini kan customer centris gitu. Dan mereka pertama tuh memang datang langsung tanya gitu ya, apa sih yang mana yang harus aku minum gitu untuk bisa ASINya lebih lancar gitu kan. Kemudian mereka udah beli, terus
aku iseng aja sih sebetulnya, saya iseng aja gitu tanyain ke mereka, Ibu gimana sekarang menyusuinya itu bagaimana prosesnya, apakah ada kesulitan gitu. Nah, mungkin karena ditanyain gitu juga, mereka akhirnya jawab dan dari sana mereka suka nih apa kayak sharing gitu ya. Nah, dulu karena masih saya sendirian, ya udah saya paginya itu packing gitu ya, kemudian masih balesin apa namanya CS-nya itu, terus kemudian nanti kalau misalnya ada order juga packing sendiri, input sendiri, terus kemudian kadang itu kalau udah ada order gitu dari reseller itu kan mereka ordernya misalnya 100 gitu, seneng gitu ya, tapi kan kalau kalau lagi ordernya banyak gitu, artinya stoknya berkurang. Jadi perlu produksi, itu juga produksi sendiri gitu. Jadi semuanya gitu ya, dari produksi, dari packing, dari ngurusin CS, dari ngirim barangnya, nanti semua jadi CEO, memang benar CEO, Chief Everything Officer gitu ya, semuanya dikerjain. Nah, sampai akhirnya ada satu titik yang dimana tuh saya ngelihat gitu kayak mamanya tuh udah chatting gitu dari jam 9 pagi misalnya, baru karena saking banyaknya itu kita baru bisa bales itu jam 1 malam. Ya, ya saya cuma bayangin aja, kalau aku udah panik dari jam 9, tanya nggak dibales gitu sampai jam 1, ya anakku udah nangis sampai gimana, ASIku nggak keluar gitu ya. Nah, akhirnya kita pelan-pelan membentuk yang namanya tim gitu. Lagi-lagi ini timnya adalah karena untuk nge-serve kebutuhan customer. Kalau misalnya kalian tanya ke saya strateginya apa sih? Strateginya diikutin aja customer-nya gitu. Kita nggak terlalu misalnya kayak nggak terlalu kayak harus gini harus gitu, kita ikutin aja gitu. Kadang-kadang ada yang minta terakhir itu kan ada yang minta, Ci bikin grup dong soalnya kita ini sendirian loh, nggak apa kerasa nggak punya teman gitu. Ya udah kita bikin grup itu juga karena mama-mama yang minta gitu. Jadi apa ya, apa kayak kita ngikutin aja kebutuhan mereka Berarti dari tim gitu. Mama Bear memang customer oriented banget ya, Bu? Iya, iya sampai kalau malam pun itu kadang kan mereka ada ya yang jawabnya itu kayak pendek-pendek gitu tuh saya Hmm. masih masuk gitu ke dalam grupnya kayak, loh ini kok dijawabannya gini sih, kasihan loh mamanya ini kan dia mau tanya gitu dan dari total Hmm. seluruh penduduk di dunia 8 miliar itu dan 300 itu ada di Indonesia, sorry masih 250 ya, 250 juta. Mamanya itu memilih kalian loh untuk membantu proses menyusuinya. I think it's an honor untuk membantu bisa kasih makan ke anaknya. Jadi itu bukan sesuatu yang kayak ya 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 gitu aja itu enggak gitu. Tapi ini amanah loh gitu. Jadi kita tekankan hal-hal yang seperti itu sih. Oke, mantap. Nah, tadi Bu Agnes sempat mention masalah reseller. Ini menarik juga. Ini pasti menjadi salah satu strategi marketing dalam bisnisnya Mama Bear gitu. Adanya reseller. Selain untuk mempermudah penjualan dan juga bisa untuk memperbesar ekosistem dari bisnis Hmm. Mama Bear itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang reseller tadi yang udah di-mention juga oleh Bu Agnes, susah nggak sih Bu maintain reseller gitu? Karena kan kita istilahnya Bu Hmm. Agnes sudah maintain tim sendiri internal gitu, dan ini harus maintain eksternal yang kita nggak kenal gitu. Sesusah apa maintain reseller dalam proses berbisnis? Oke, dulu itu juga ketika awalnya itu kita itu tidak ada rencana untuk ada reseller juga. Jadi tiba-tiba aja waktu itu kita itu di-approach sama salah satu reseller waktu itu di Jakarta gitu ya. Terus kemudian soalnya dulu itu kita tuh sebetulnya sering sih dikomplain gitu ya sama mama-mama gitu. Aku udah order gitu ya, tadi jam 1, kok belum datang. Waduh, lah ordernya di hari yang sama gitu, tapi pingin langsung datang hari itu. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga memahami bahwa proses memberikan ASI kepada anak mereka itu kan nggak bisa ditunda, itu beda ya. Kalau kita fashion gitu kan, jadi 2 hari, 3 hari kita masih nunggu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ASI ditunda gimana? Anaknya kan nggak makan gitu ya. Jadi kita mengerti gitu kepanikannya mereka dan pada saat yang sama kok ya ada yang apa namanya approach gitu ke kita, boleh nggak kalau kita jadi reseller produknya Mama Bear gitu. Terus kemudian kita mulai gitu, oh ya udah kita coba nih ya, kita coba. Jadi mulai mulai saat itu
kalau ada yang tanya itu, ini ada dijual di mana ya? Aku posisi di Jakarta. Oh ada, bisa di toko ini gitu. Nah itu membuat mereka juga lebih mudah. Tapi tentu saja pasti makin banyak, mereka kan ingin produknya makin laku. Nah terus kemudian mereka perang harga gitu ya. Yang satunya jual berapa gitu, yang satunya jual berapa, terus kemudian saling protes gitu. Nah itu karena kita juga dulu belum pengalaman gitu ya. Jadi akhirnya misalnya mereka kayak pasti banyak lah konflik itu. Kok si A ini kok bisa jualnya segini? Kok aku ini padahal ini harga modalku loh, kok bisa dia ini? Nah, ternyata mereka tuh pakai produk karena Mama Bear ini adalah salah satu produk yang best seller. Mereka pakai jadi harganya itu di slash down sama mereka nggak ambil untung sama sekali untuk tarik orang itu masuk ke dalam marketplace mereka gitu ya. Terus kemudian mereka kan ngelihat tuh produk yang lain, udah sekalian belanja di sini kan ongkirnya kan harus minimal berapa ratus ribu. Jadi produknya Mama Bear itu dipakai untuk pancingan gitu. Wah, itu luar biasa sih. Itu sampai bentrok kayak gimana gitu ya. Bahkan kita akhirnya merelakan beberapa reseller yang sangat bandel dan nakal-nakal ini untuk let go gitu. Jadi pada saat yang sama ya harus tegas gitu ya. Kita awalnya juga, aduh kalau misalnya ini dilepas gimana? Nanti kan nggak ada pemasukan gitu. Pada saat yang sama kita juga ada apa namanya kayak gimana gimana gitu. Tetapi akhirnya kita memilih untuk ya juga ya nggak adil untuk mereka yang benar-benar ingin jualan dan mereka yang hanya apa namanya untuk kayak produk pom-pom aja narik ke tempatnya kita gitu. Soalnya ketika seperti itu, kalau misalnya kita nggak tegas, otomatis lama-lama juga itu akan berimpact buruk pada brand kita ya, Bu. Masalahnya kita yang Betul, ngembangin, mereka yang seenaknya gitu ya. betul, Jadi betul. harus tegas juga. Nah, tadi Iya. sempat dimention juga masalah marketplace, dan sekarang juga Mama Bear kan ada di marketplace-nya sendiri gitu. Langkah apa aja sih yang udah dilakukan oleh Bu Agnes selain masuk marketplace, selain masuk Instagram, supaya bisa tetap stay relevan di industri bisnis digital sekarang? Oke, ini kan kalau dulu itu kan kita lagi pandemi gitu ya, jadi semua orang-orang tuh goes tuh digital, nggak boleh keluar rumah, semuanya belanjanya di rumah juga kayak gitu. Nah ini sekarang kita pelan-pelan juga mulai ke offline. Ini adalah Ramadan pertama ya, sejak 3 tahun yang lalu akhirnya kita bisa kembali seperti normalnya dulu. Aku kadang nggak Betul. percaya sih kayak, Luar "Hah? biasa sekali rasanya bisa normal kembali. Iya, ya kayaknya nggak percaya gitu kalau kita ngelihat ya 3 tahun yang lalu itu kan kita kemana-mana takut gitu ya pakai masker. Sampai aku ingat loh aku pergi ke mana namanya ke supermarket itu pakai hijab. Bener-bener kayak apa karena saking paranoidnya gitu ya. Nah tapi sekarang kan semua orang udah mulai nih ya mau mudik gitu terus kemudian suka apa berlibur sehingga untuk kita stay relevan juga kita belajar untuk masuk ke offline seperti itu. Itu sih. Oke, ini ada 2 pertanyaan di kolom Q&A yang sebetulnya bisa kita rekap jadi satu nih dari Mbak Citra Yulita dan Mbak Risa. Kalau misal dari Oke. Mbak Citra Yulita, tips langkah awal untuk anak muda yang akan merintis usaha. Nah, pertanyaannya mirip-mirip dengan Mbak Risa. Dia bilang gini, dia bertanya seperti ini. Cici kan udah pasti ngalamin naik turunnya berbisnis di kategori produk mother and baby. Nah, untuk pemula yang baru terjun, hal apa sih harus dihindari? Nah, jadi yang satu minta tips anak muda yang mau ngerintis bisnis, yang satu apa sih yang harus dihindari kalau mau terjun di dunia bisnis mother and baby? Oke. Kalau aku sih sebetulnya jujur aku yang tipe aku nggak tahu ya kalau di luar itu kayaknya apa kayaknya semua harus jadi pengusaha gitu kan ya. Kayak kayak semuanya harus jadi pengusaha. Nah, kalau menurut aku sendiri yang udah ngalamin ya, bukan karena aku takut banyak saingan atau apa, tetapi aku lebih ke arah kayak not everyone itu memang forte-nya di situ gitu, not everyone. Dan kadang kayak aku juga, kadang aku doa gitu kan, Tuhan, kenapa sih kok Mama Bear ini diberikan kepada saya gitu? Kenapa nggak kepada orang lain? Kan banyak ya yang lebih penting, yang banyak yang lebih pintar nih daripada Agnes gitu. Tapi Tuhan tuh jawab gitu, justru di dalam ketidakberdayaanmu itu kuasaku nyata. Jadi kalau buat aku, kalau aku ditanyain
aku selalu kembalinya itu ke Tuhan gitu. Karena salah satu dari nilai-nilainya di Mama Bear B-nya itu adalah bersandar pada Tuhan. Jadi kalau kita ngomong tentang apa aja sih yang bisa dipersiapkan, satu dekat sama Tuhan sih kalau aku ya, dekat sama Tuhan gitu. Jadi banyak hal yang menurut aku tuh kayaknya mustahil untuk dicapai, tetapi Tuhan tuh kasih loh kepercayaan kepada kita gitu. Salah satunya adalah BPOM. Makanya kenapa bayangin aja kita tuh belum ada apoteker gitu ya. Terus kemudian akhirnya nggak tahu gimana caranya, akhirnya kita tuh bisa dapat sertifikatnya itu. Makanya pada waktu nerima sertifikat BPOM yang pertama itu aku sampai nangis. Aku sampai bilang sama BPOM-nya juga. Karena aku sama BPOM itu aku menyamakan visi misi juga. Ibu, saya sadar bahwa Ibu juga punya tanggung jawab untuk sertifikat yang Ibu keluarkan ini menjamin bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi sama masyarakat banyak. Jadi saya pun juga akan mengusahakan hal yang sama. Jadi ketika kita itu dihadapkan sama masalah-masalah seperti ini, itu kita jangan kayak membatasi diri kita sendiri gitu. Jadi saya selalu ketika saya berhadapan sama BPOM, saya disidak sama BPOM, saya selalu bilang, Ibu, saya minta tolong nanti kalau misalnya ada beberapa mungkin yang saya harus benahi, Ibu info ya ke saya, nanti saya buatkan capanya seperti itu. Jadi saya memang benar-benar kayak gimana sih caranya supaya bisa mendeliver produk yang benar-benar aman untuk Ibu menyusui dan Ibu yang sedang memberikan ASI kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi kalau saya bilang apa sih tipsnya? Kita rubah mindset-nya dulu. Kita bisnis itu untuk apa dulu? Apakah ini untuk diri kita sendiri ataukah ini untuk membantu banyak orang? Kalau kita ingin membantu banyak orang tuh banyak sekali caranya, bisa dengan mulai berbisnis gitu ya, terus kemudian konten kreator pun juga membantu banyak orang loh, menghibur ya kan, kemudian mendeliver value-nya brand-brand itu juga salah satu banyak cara gitu. Jadi nggak harus dengan berbisnis, tetapi ketika kita berbisnis kita pure gitu ya, kita ikhlas dan kita mau belajar terus belajar sehingga kayak niatnya kita itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri gitu sih. Kalau itu dari saya ya, ya itu ya seperti itu. Tapi benar-benar luar biasa sih Bu, karena ketika banyak sekali juga kemarin kita beberapa narasumber ketika webinar gitu ya, mereka salah satu value-nya ketika ingin membangun bisnis yang diterapkan adalah pertama, ya harus tahu dulu mau dibawa ke arah mana gitu. Mau tujuan akhirnya tuh apa sih gitu. Karena ketika kita udah tahu tujuan akhirnya apa, brand yang mau dibawa kemana, tantangan se-struggle apapun itu akan terasa lebih mudah karena kita punya tujuan gitu. Jadi ketika kita mau berhenti, kadang-kadang kan orang nggak tahan dengan prosesnya, orang nggak tahan dengan capeknya gitu. Jadi ketika mereka memutuskan untuk berhenti, ya bisa jadi karena mereka nggak tahu tujuan akhirnya itu mau apa gitu. Dan ini juga yang aku melihat beberapa karakter dari brand besar yang sukses gitu, dan karena mereka punya tujuan akhir tuh mau apa gitu. Dan kita sama-sama bisa melihat di sini teman-teman semuanya bahwa Mama Bear ada karena punya tujuan akhir yang konkret, yang nyata, pengen mau dibawa ke arah mana sih gitu. Nah, ada satu hal yang aku sekarang suka ketika misal aku ketemu dengan beberapa teman-teman UKM, teman-teman pebisnis gitu ya. Ketika mereka memulai berbisnis, rata-rata kesalahannya adalah mereka terlalu berfokus pada proses menjual produknya gitu. Maksudnya fokus perang harga, diskon dan lain sebagainya. Ada satu hal yang selalu mereka lewatkan, yaitu proses edukasi. Dan ini yang aku dapatkan dari Mama Bear gitu. Karena kalau misalnya teman-teman lihat Instagramnya, teman-teman lihat media sosialnya, edukasi terkait dengan produk itu mungkin lebih sedikit daripada edukasi tentang pentingnya menyusui, pentingnya edukasi tentang menyusui dan lain sebagainya, itu jauh lebih besar porsinya. Nah, ini yang menurut aku itu jadi salah satu juga kunci dari keberhasilan Mama Bear, di mana KOL yang didekati oleh tim Mama Bear, lalu juga konten-konten yang didekati oleh tim Mama Bear itu tentang proses menyusui, bagaimana kalau misal bengkak, bagaimana kalau misal anaknya lapar terus dan lain sebagainya. Jadi apakah itu memang salah satu strategi andalan nih Bu Agnes dari Mama Bear untuk mengedukasi banyak orang melalui produk Mama Bear? Oke,
Sebenarnya strateginya itu tadi yang satu tuh kan customer centric gitu ya. Dari customer centric itu kita sebetulnya bisa jadi tahu sih kebutuhannya mereka tuh apa. Salah satunya kan saya dulu juga ibu menyusui gitu kan ya. Nah itu ternyata yang membuat saya gagal itu bukan karena air susunya itu sedikit, tetapi karena tidak paham bagaimana proses menyusui yang benar. Nah, itu akhirnya mungkin kalau misalnya kita balik ke zaman 2018 ya, terutama yang lagi gencar-gencarnya pada waktu itu Mama Bear nyebarin kayak edukasi itu 2019. Itu kita yang satu-satunya yang pertama itu ada kayak menyusui, ada edukasinya itu kita gitu ya. Dan itu kita lakukan juga bukan karena gimana-gimana, karena saya melihat kayak kasihan ya ibu-ibu ini, mereka nggak tahu gitu caranya, mereka jadi kesusahan untuk menyusui. Padahal sayang banget kalau misalnya mereka sampai gagal memberikan ASI kepada anak-anaknya. Nah itu ya satu konten aja, itu kita dulu bikinnya itu sampai 3-4 jam, itu bisa saya revisi berkali-kali. Karena kita pengen benar-benar deliver itu yang ada jurnalnya, ada gambarnya. Ya, saya tuh kalau misalnya deliver sesuatu, saya tuh nggak suka deliver 100 gitu. Kalau saya bisa deliver 1000, saya akan deliver 1000 gitu. Makanya kenapa kadang-kadang tuh anak-anak di sini juga ngomong, Bu, ini tuh harganya kemurahan. Kemurahan loh dengan maksudnya dengan effortnya ibu yang segitu gitu ya, dengan edukasinya yang segitu beratnya, itu dengan harga segini itu Mama Bear itu kemurahan. Nah tapi again kembali lagi bahwa visi misi kita adalah membantu ibu menyusui bisa menyusui sampai 2 tahun supaya kita bisa memenangkan generasi-generasi yang berikutnya. Jadi itu akan menjadi tujuan saya gitu. Oke, gimana sih caranya kita bisa mendeliver ibu-ibu ini nggak cuma minum produk Mama Bear aja supaya ASINya lancar, tetapi mereka tuh bisa menguasai supaya mereka tuh nggak panikan. Kasihan gitu kadang kalau ngelihat gitu, akhirnya aku sekarang gagal menyusui karena tetanggaku loh bilangnya ASIku tuh nggak bergizi, ASIku nggak berkualitas. Itu bikin aku sedih gitu karena aku yakin dia mengalami hal yang sama kayak aku dulu. Dimana itu akhirnya kita jadi baby blues, kemudian PPD. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin yang sering dipandang sebelah mata gitu ya. Padahal kita tahu bahwa ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau ditanyain gimana sih kayak kenapa sih kok kita tuh harus menanamkan edukasi ini? Kenapa kok kita nyemangatin ibu-ibu ini? Karena visi misinya kita itu bukan cuma untuk jualan aja, tetapi kita ingin loh membantu ibu-ibu ini menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Nah, kalau ibunya aja nggak percaya diri, ya kita mau anaknya percaya diri kayak gimana gitu kan ya. Kemudian mamanya aja insecure gitu, nggak yakin sama dirinya sendiri, terus gampang terpengaruh kalau ada omongan, itu kan kasihan gitu, nanti anaknya juga kayak gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya saya live, saya tuh malah kebanyakan membangun mentalnya ibunya. Udah percaya, kalau Tuhan mempercayakan bayi kepada kalian, berarti Tuhan akan mencukupkan rezeki ASINya melalui kalian, gitu. Jadi kembali lagi gitu ya, mau ke arah mana? Prosesnya itu akan define semua proses bisnisnya kita, dan jujur untuk mencari teman-teman yang setim, yang punya visi misi yang sama kayak kita tuh juga nggak mudah. Itu juga tantangan yang berikutnya gitu ya. Karena tantangannya itu semakin nggak makin mudah gitu, tapi naik kelasnya tuh sekarang mungkin udah kelas 5, nanti kelas 5 ini beda loh soalnya sama yang SMA kelas 1 gitu pastinya. Gitu sih. Luar biasa sekali karena aku juga merasakan sekarang kan aku juga memang berfokus sama konten-konten edukasi gitu, dan salah satu alasan kenapa dulu waktu awal-awal karena Bu Agnes kita akhirnya bekerja sama gitu, karena aku merasa bahwa ada satu spektrum yang sama nih, kita sama-sama punya ingin menyampaikan hal yang baik untuk orang-orang, sehingga masalah sales itu nomor sekian, tapi yang penting edukasinya dulu nyampe gitu. Dan itu juga Betul. salah satu yang membuat aku sampai hari ini masih terus menjaga hubungan yang baik dengan tim Mama Bear gitu, Thank you, teman-teman Rizal. semuanya. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nih.
Dari Cika Jerika. Waduh, ini kalau versi cowoknya jadi Ciko Jeriko nih, Ci. Ada saran nggak, Ci, buat campaign mendekati Lebaran? Soalnya aku baru banget ngerintis bisnis perlengkapan bayi dan minim ide banget. Nah, kira-kira. Oke, perlengkapan bayinya apa dulu nih? Apakah produknya bisa relate dengan saat ini? Mungkin biasanya perlengkapan bayinya mungkin baju gitu. Kalau misal baju akan lebih mudah kali outfit Lebaran gitu ya, Bu ya. Itu bisa Betul, bisa betul, masuk ke betul. seperti itu. Gitu. Ada juga pertanyaan dari Anonymous. Wah, sayang sekali di Anonymous. Kira-kira unique selling point apa yang Bu Agnes pertahankan untuk Mama Bear sampai saat ini? Oke, kalau misalnya unique selling point itu kan kita di superfood. Oh, oke. Superfood Mama rasa juara. Jadi unique selling point-nya itu kita adalah rasanya itu juara, ya. Aku nggak pernah compromise tentang masalah rasa ini karena menurut aku ibu menyusui itu punya apa ya, kayak pilihan yang kayaknya lebih bukan lebih sedikit ya, tetapi secara otomatis ibu menyusui itu ingin makan sesuatu makanan yang bisa membantu melancarkan ASI-nya mereka gitu. Jadi kayak aku dulu tuh secara nggak sadar itu akhirnya mamaku tiap hari ngirimin aku bayam ya, terus daun katuk, daun kelor, sampai pada titik di mana tuh aku tuh stres gitu. Kok rasanya menderita ya jadi ibu menyusui ini kayak jadi kambing gitu, kok makannya hijau-hijau terus gitu. Akhirnya kita tuh jadi lupa gitu rasanya perkedel itu kayak gimana, rasanya ayam goreng, pokoknya jadi otomatis tuh lupa gitu. Jadi makanya kenapa USP-nya Mama Bear itu rasanya enak. Nah itu aku benar-benar jaga. Jadi misalnya kita lagi develop nih kemarin, barusan ini kan cookies keju gitu ya. Nah itu keju yang pertama sama keju kedua, keju ketiga, keju keempat. Itu aku kayak, yang ini aku nggak suka deh, ini kayak rasanya ada kayak rasa anehnya gitu. Itu kita pasti rubah gitu, sampai benar-benar ketemu formula yang pas dan tepat. Asinnya, nah itu kita, itu menjadi USP-nya kita gitu. Dan selain itu kita di dalamnya itu ada vitamin-vitaminnya ya. Jadi ada vitaminnya, ada kolin, ada protein, kemudian ada kalsiumnya, ada vitamin B. Yang dimana ibu-ibu ini mungkin merasa kayak makan ya udah makan asal aja lah ya, gitu kan ya. Kadang-kadang karena pokoknya ada tenaga lah dari makan ini. Tapi aku merasain sendiri pada waktu itu ada masa-masa di mana aku tuh gampang uring-uringan. Uring-uringan sampai akhirnya aku tuh terdiagnosa depresi gitu ya. Jadi diagnosanya ini valid gitu dari psikiater, nggak self diagnose gitu ya. Nah itu pada akhirnya aku ingat lagi gitu, oh ternyata aku pagi itu aku nggak makan gitu ya, pagi nggak makan, siang makan tapi sukanya itu kayak telat, jam 2, jam 3 baru makan, malamnya juga nggak teratur gitu. Itu ternyata ngefek. Nah, di otak kita tuh ada yang namanya sinap-sinap gitu ya, yang kayak jaringan neuron-neuron antara otaknya itu kalau misalnya kita tuh kekurangan nutrisi, itu akhirnya nggak gatuk gitu. Kalau orang Jawa tuh akhirnya nggak nyambung gitu ya. Nah, itu kita sendiri misalnya pernah ya buka kulkas harusnya ngambil ARS gitu, tapi buka kulkas mau Bingung ngapain. ngapain? Bingung gitu. Nah, itu salah satu sebenarnya tanda-tanda tubuh kita tuh mulai ngasih ngasih kode. Sinyal ya. Nah, sinyal gitu, ngasih sinyal ini kurang nutrisi. Nah, terus kemudian akhirnya pada waktu itu aku komit gitu untuk jam makan diteraturin, kemudian minum Mama Bear-nya diteraturin, juga ada minum tambahan suplemen gitu ya, vitamin D. Ternyata kita tuh kekurangan vitamin D. Itu ngefek banget ke mood-nya kita gitu. Nah, itu mungkin tuh kita tuh sering lupa gitu ya. Makanya kenapa kok dalam Mama Bear itu selain rasanya enak, dia itu juga mengandung gizi atau nutrisi yang lengkap untuk mama-mama ini. Gitu. Oke, nih waktu sudah sangat-sangat menipis. Ada mungkin ini satu pertanyaan pamungkas nih. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh tim Mama Bear nih dari Mas Ali Akbar. Untuk produk Mbak Agnes ini di mana bisa diperoleh atau dibeli? Nah, Oh, oke. pertanyaan saya simpen dari tadi nih biar saya taruh di akhir nih.
Iya, ini boleh tahu nggak ini di kota mana gitu ya? Atau ada nomor teleponnya nanti bisa dihubungin gitu. Di Oke, kota boleh mana? Mas Ali. Mas Ali di daerah mana nih? Kalau boleh tahu, Mas Ali Akbar. Ya, untuk produk-produk kita sendiri sebetulnya sudah tersebar di baby shop terdekat ya. Misalnya kalau di tempat kalian ada apa Century gitu, ada di sana. Di Century, terus kemudian kita di baby shop seperti Susana, Cabi, terus yang di kota-kota itu lainnya itu kita juga ada di Jens Baby Shop di Bandung ya, kayak gitu. Jadi biasanya di baby shop itu ada gitu. Atau di marketplace Oh, juga ada Padang ya? Pariaman. Oke, aku screenshot ya. Nanti biar dihubungin sama anak-anak. Wah, siap Mas Ali. Langsung Bu Agnesnya. Iya. Oke, ini aku langsung kasih ini ke anak-anak. Nah, ini dari Nur Hidayati. Aku suka minum almond atau Zoya yang coklat, katanya tuh. Iya, almond yang coklat favorit ya itu ya. Tapi aku masih penasaran sama tanya yang di atas. Tanya yang di atas yang gimana tadi? Oh, yang tadi tuh, yang naik berat badan Oh, enggak naik gitu berat ya. badan. Mm-mm. Oh iya, udah terjawab ya tadi Udah ya naik berat terjawab badannya gitu. ya. Kalau minumnya 3 saset per hari nggak apa-apa. Tapi kalau 1 dus gede itu ya naik berat badannya tadi. Nah, oke, mungkin ini terakhir aja Bu Agnes sebelum kita mengakhiri sesi Zoom pada sore hari ini. Kira-kira eh, sepatah dua patah kata terakhir nih yang bisa diberikan kepada teman-teman yang hadir pada sore hari ini luar biasa sekali, pada aktif di kolom chat, di kolom Hmm. Q&A juga. Kira-kira apa sih satu rahasia sukses dari Mama Bear yang mungkin bisa diduplikasi atau bisa diterapkan juga oleh teman-teman yang baru memulai bisnis pada hari ini? Silahkan, Mbak. Oke. eh, yang pertama tuh kita tadi bersandar ya kepada Tuhan ya bahwa apa namanya setiap apa namanya kita yakin kalau itu memang rezekinya kita, terus kemudian bagaimana Tuhan akan memakai kita untuk membantu orang yang lain, itu Tuhan pasti buka kok jalannya dengan, maksudnya kalau di Mama Bear sendiri itu banyak sekali hal-hal yang menurut aku tuh kayaknya nggak mungkin gitu, tapi we did it anyway. Dan itu aku yakin nggak terlepas dari pertolongan Tuhan juga, dan juga dari bantuan mama-mama semua di sini, supportnya dari Risa, dari Nur Hidayat juga. Terus kemudian makanya kenapa kok dekat sama Tuhan dan dekat sama customer, menurutku itu adalah hal-hal yang paling penting ketika kita running a business. Tadi kan sempat ya ada pertanyaannya, aku nih bisnis perlengkapan bayi di masa Ramadan ini kira-kira apa? Nah, kita kalau secara langsung aku diminta apa namanya idenya seperti apa, aku kurang paham gitu dengan apa namanya dengan marketnya kalian gitu ya, karena kan market sendiri itu kan ada macam-macam, ada yang ibu-ibu yang ibu bekerja gitu ya, terus kemudian ada lagi yang mungkin ibu yang stay home mom, ada lagi yang dia marketnya menengah ke atas. Nah itu strateginya berbeda-beda. Aku bilang deketi customernya, terus kemudian ditanyain gitu kebutuhannya apa, diliatin bukan diliatin tapi dianalisa juga perilaku mereka. Nah nanti dari situ sebetulnya kelihatan gitu gimana caranya kita bisa masuk ke dalam kacamatanya customer kayak gitu. Kayak kemarin itu kan kita juga sempet gitu ya, kayak ibu-ibu itu banyak yang merasa, oh, aku nih nggak disupport gitu ya sama suami gitu, sehingga akhirnya kita bikin konten bareng sama Mas Rizal itu pijat oksitosin gitu. Jadi itu deket gitu. Oh, Mama ini pingin dapat support gitu dari suaminya. Caranya gimana? Oh, ya udah kita bikin konten yang mereka merasa tersupport seperti itu sih. Nah, itu hanya bisa hanya bisa diketahui apabila kita cukup dekat dengan kebutuhan customer pada saat ini. Nah, salah satunya itu yang saya lihat itu ini kan ini ya apa namanya menjelang Lebaran, berarti identiknya dengan THR. Nah, yang saya lihat itu banyak beberapa brand itu yang
saya bagi-bagi THR nih. Nah, tapi THR-nya mungkin berubah dalam bentuk produknya itu tadi gitu. Itu bisa. Gitu ya. Jadi itu salah satu tadi sempat kepikiran aja. Mungkin bisa dipakai gitu sih. Oke, mantap, luar biasa sekali Bu Agnes. Terima kasih atas waktunya nih. Kita udah ngobrol-ngobrol nggak kerasa udah 1 jam gitu ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu nih. Mungkin walaupun ya kami sama-sama sadar bahwa nggak akan cukup 1 jam bisa dapat menyerap semua ilmu yang dimiliki oleh Bu Agnes dalam membangun bisnis Mama Bear gitu ya. Tapi semoga ya ada 1 hal 2 hal yang mungkin bisa teman-teman bisa segera implementasikan dan juga bisa membuat bisnis teman-teman bisa jauh lebih baik lagi setelah ini gitu. Nah, kami dari tim LPKGT Inkubator ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena teman-teman telah berperan aktif nih, udah mau tanya-tanya, kelihatan banget nih rasa ingin bertumbuhnya nih dalam proses membangun sebuah bisnis. Dan khususnya terima kasih juga buat Bu Agnes nih untuk waktunya, walaupun mungkin 1 jam ya Bu telah menyita waktu Bu Agnes yang harusnya berfokus sama bisnisnya nih, tapi mau berbagi kepada teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Jadi Dengan sekali senang lagi hati. terima kasih Bu Agnes, senang sekali bisa punya kesempatan untuk ngobrol langsung nih, berbagi juga bisa sharing pengalaman. Semoga pengalaman-pengalaman dari Bu Agnes dan juga dari tim Mama Bear bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu. Oke, mungkin sekian aja teman-teman semuanya. Bu Agnes juga terima kasih. Bagi teman-teman yang mungkin masih kurang ilmunya, kurang lama dan lain sebagainya, boleh aja request nanti di kolom chatnya di Instagramnya Getty. Siapa tahu kita bisa mengundang Bu Agnes untuk sesi berikutnya gitu ya. Atau mungkin bisa juga Bu Agnes kita undang untuk bikin kelas di Getty terkait dengan laktasi ya Bu ya. Karena mungkin banyak Iya, ibu-ibu yang pengen tahu ilmu laktasi lebih jauh lagi gitu. Kita bisa bicarakan nanti setelah ini ya gitu. baik. Oke. Oke, terima kasih Bu Agnes. Kalau misal ada kegiatan boleh silakan kembali melanjutkan Ya, aktivitas. Terima kasih sebanyak-banyaknya. terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Sama-sama Bu. semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat Terima sore. kasih. Selamat sore. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hai, selamat datang di Get Inkubator. Di sini kamu akan melihat banyak hal yang membuat diri kamu dan orang lain menjadi luar biasa. Di sini juga kalian bisa melihat titik perjalanan di mana kamu semuanya bisa menaklukkan dunia. Ayo ikut kami. Oke, selamat datang di ruangan pertama yang mungkin teman-teman sekalian biasa menyebutnya dengan ruangan kerja. Tapi kami lebih senang menyebutnya dengan ruangan berkreasi. Kenapa? Karena kami tidak hanya bekerja, namun melakukan banyak hal lainnya yang tentunya akan bermanfaat untuk orang sekitar. Ayo saya tunjukkan apa sih yang kami lakukan di ruangan ini. Yang pertama, teman-teman akan menemukan tempat semua ide berasal. Di sini mungkin mulai dari kerjasama, konten untuk sosial media, dan lain hal dikerjakan oleh teman-teman yang sedang bekerja saat ini. Setelah ide itu bermunculan, semuanya langsung dieksekusi di bagian berikutnya. Di sini, semua video diedit, semua audio diedit, semua artikel dibuat, semuanya dieksekusi di tempat ini. Nah, di ruangan ini teman-teman sekalian bisa langsung belajar dari ahlinya. So, masa sih nggak tertarik? Selamat datang di ruang selanjutnya, kelas Get Inkubator. Kalau kamu nggak suka belajar di ruangan terbuka, kamu bisa belajar di ruangan kelas. Getty menyediakan 5 ruangan kelas yang bisa digabung menjadi 1 ruangan kelas besar. Nah, 1 ruangan kelas ini bisa mencakup 30 orang dalam kondisi normal. Fasilitasnya juga lengkap banget. Ada komputer, meja dan kursi yang nyaman, proyektor, whiteboard, dan juga AC yang bikin kamu makin betah lama-lama di dalam ruangan kelas. Gimana? Menarik kan? Nah, kalian mau jadi YouTuber, selebgram, selebtalk, atau yang lainnya? Kami di sini punya studio dengan fasilitas yang lengkap sehingga teman-teman bisa membuat apapun sebebas mungkin. Contohnya, yang pertama teman-teman sekalian bisa melakukan webinar online. Halo teman-teman sekalian, selamat datang lagi di webinar online Getty Inkubator bersama saya Rizal Febriansyah. Selanjutnya di sini juga kalian bisa tag podcast. Halo Getter sekalian, selamat datang lagi dalam Get It Podcast bersama saya Rizal Febriansyah. Dan saya Rafindra Syah. Selain itu teman-teman sekalian juga bisa melakukan talk show di studio ini. Halo Mas Michael, selamat datang di studio Getty TV. Terima kasih Mas Rizaldi. Yang terakhir teman-teman sekalian juga bisa melakukan foto produk di sini. Nah, ini ruang selanjutnya. Kalau kamu mau ngadain presentasi, kami punya ruangan komunal dengan konsep unik tetapi tetap elegan. Di sini, kamu bisa melakukan presentasi
seminar, dan melakukan banyak hal lainnya. Gimana? Di sini lengkap banget kan? Oke, selamat datang di ruangan terakhir yaitu Discussion Corner. Di sini teman-teman bisa diskusi sambil ngopi-ngopi cantik, tapi kopinya bawa sendiri ya. Nah, di sini itu memang konsepnya seperti di kafe-kafe. Jadi teman-teman kalau misal suntuk ada di ruangan kelas, tapi pengen ke kafe, gak usah jauh-jauh ke kafe. Teman-teman bisa langsung datang ke Discussion Corner. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas kunjungannya ke seluruh fasilitas yang ada di sini. Ditunggu kedatangannya di Getty Incubator. Goodbye!